pengampunan atas dosa. Firman Tuhan terambil dari Mazmur 38 ayat 22 berkata demikian. Jangan tinggalkan aku ya Tuhan Allahku, janganlah jauh daripadaku. Suatu ketika saya menyaksikan anak teman saya dihukum oleh mamanya. Anak ini dihukum dengan disuruh berada di dalam sebuah lingkaran di pojok tembok rumahnya selama 10 menit. Anak ini tampak menangis terseduh-seduh. Hukuman itu memang tidak melukai fisiknya sama sekali. Namun, hukuman itu menyerang psikologi anak itu. Ia sedih karena ia tidak bisa menghampiri kedua orang tuanya serta bermain bersama mereka. Percuma saja anak ini memanggil kedua orang tuanya, sebab orang tuanya tidak akan menanggapi dia selama 10 menit itu. Ia sedih karena dalam waktu singkat itu ia tidak dapat menikmati hubungan bersama dengan orang tuanya. Saya kira hukuman terberat bagi kita manusia juga adalah terpisah dari Tuhan yang adalah pencipta kita. Terpisah dari Tuhan membuat kita tidak lagi dapat menikmati kasih-Nya secara sempurna. Terpisah dari Tuhan juga menguak eksistensi kita yang merupakan manusia yang lemah dan tak berdaya. Dalam nats renungan hari ini, pemazmur pernah merasakan keterpisahan dari Tuhan. Keterpisahan itu membuatnya berseru, "Jangan tinggalkan aku ya Tuhan." Mungkin ungkapan ini terucap disertai dengan air mata dari hati yang terdalam. Apa sebabnya? Di pasal ini pemazmur mengakui dosa-dosanya lah yang membuatnya terpisah dari Tuhan. Dosa itu begitu menekan bagi dia. Ia menjadi luka karena kebodohannya sendiri, dan dosa itu membuatnya sangat berduka cita. Ia seakan-akan seperti anak yang terkena hukuman oleh orang tuanya. Dosa telah menghalanginya untuk mendekat dan menghampiri Allah. Ia berseru namun seakan-akan Tuhan tidak menjawab. Dosa memang merupakan satu-satunya musuh yang dapat menghalangi relasi intim kita dengan Tuhan. Kejatuhan manusia ke dalam dosa membuat hubungan manusia terputus dari Allah. Manusia menjadi budak dosa dan dibelenggu oleh perbuatan-perbuatannya. Karena itulah manusia menjadi menderita akibat keretakan hubungan dengan Allah. Namun kita bersyukur kepada Allah bahwa Yesus Kristus datang ke dalam dunia untuk membawa pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ia datang untuk mengakhiri hukuman yang begitu menekan manusia. Ia menghampiri kita yang sedang berdiri di pojok ruangan. Dengan tangan lembutnya, ia mengusap air mata kesedihan kita. Dengan tangannya yang berlubang paku, ia memeluk kita domba-dombanya yang lemah dan sekarat akibat dosa-dosa kita. Dasar kita memohon pengampunan kepada Allah atas dosa-dosa kita adalah karya salib Kristus Yesus. Di dalam Kristus, Bapa mengampuni segala dosa kita. Tidak ada satu dosa kita yang tidak dapat diampuni Bapa. Semuanya diampuni, bahkan dosa-dosa itu tidak lagi diingat-ingat oleh Bapa. Karena seruan anaknya yang tunggal yang berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Setiap kali kita bergumul dengan dosa-dosa kita, ingatlah seruan Kristus di salib. Setiap kali kita memohon pengampunan kepada Bapa, ingatlah seruan Kristus di salib. Melalui perenungan hari ini kita bersama-sama belajar. Pahitnya keterpisahan dapat dipulihkan dengan genggaman dan pelukan cinta dari Kalvari.